Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGMI semester malam. Di sini kami akan mentutorialkan bagaimana penyusunan kisi-kisi. Di sini kami beranggotakan ada Aprilia Daniatur Rohmah dan juga saya sendiri Nur Azizah. Nah, sebelum kita membuat kisi-kisi, kita harus mengetahui pengertian kisi-kisi itu terlebih dahulu. Di sini, kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Nah, jadi kisi-kisi ini adalah pedoman atau petunjuk untuk menulis atau merakit soal. Jadi sebelum kita membuat soal, kita harus membuat kisi-kisinya terlebih dahulu supaya soalnya itu sesuai, tidak berantakan, tidak acak-acakan, tidak asal-asalan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Nah, ini kompetensi dasar ini dapat kita temukan di buku paket yang dipegang oleh guru. Terus selanjutnya, memilih materi yang esensial, yang diperlukan atau mendasar. Nah, jadi kita cari dulu nih materi-materi apa aja sih yang akan kita ujikan. Yang pasti materinya itu yang sudah diajarkan kepada anak-anak. Yang ketiga, merumuskan indikator sesuai kompetensi dasar dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Nah, jadi nanti kita akan ada merumuskan indikator. Nah, merumuskan indikator ini harus sesuai dengan KD. Dan juga kita harus memperhatikan materi dan level kognitifnya. Lalu selanjutnya, ada kriteria perumusan indikator. Nah, jadi untuk membuat indikator itu tidak asal-asalan. Itu ada kriterianya. Yang pertama, memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memuat 1-2 kata kerja operasional. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau konsep yang telah dipilih. Yang keempat, dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada dimensi proses kognitif. Ini dikelompokkan ke dalam tiga kognitif, yaitu level ke-1, level kedua, dan juga level ketiga. Nah, untuk soal kita kan harus mengetahui bahwa kita mau membuat soalnya itu seperti apa dan bagaimana, gitu kan. Apakah anak-anak hanya mampu mengingat saja, mengulang, atau mampu menganalisis, atau mampu menciptakan, gitu. Nah, di sini ada level-levelnya. Level yang pertama ini ada mengingat, yaitu C1, dan memahami C2. Lalu selanjutnya ada level 2, mengaplikasikan, yaitu C3. Level 3 itu ada menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Itu sudah terlihat bahwa menganalisis itu adalah C4, mengevaluasi adalah C5, dan menciptakan adalah C6. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin membuat soal gitu kan, soalnya sulit apa enggak ya, mudah apa gimana gitu. Nah, ini kita bisa dilihat dari level-level yang akan kita gunakan. Nah, ciri-ciri soal HOTS itu sendiri atau soal yang sulit gitu, yang lumayan sulit itu ada di level ketiga. Dia mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Seperti itu. Untuk tutorial penyusunan kisi-kisi selanjutnya
akan dibahas oleh teman saya, yaitu Mbak April atau Mbak Dania. Ya, baik, terima kasih kepada teman saya Nur Azizah, tidak pakai spasi. Ya, kita lanjut ke praktek cara pengisian atau cara pengerjaan kisi-kisi. Setelah kita tahu apa itu kisi-kisi soal, apa saja poin-poin yang dibutuhkan, dan bagaimana cara penyusunannya, sekarang kita ke praktik pengerjaannya. Nah, berikut ini adalah bagan atau kolom atau tabel yang umumnya digunakan saat pembuatan kisi-kisi. Nah, ini tidak baku ya. Nanti sekiranya memang ingin dimodifikasi, itu terserah rekan-rekan guru sekalian. Bisa dikomunikasikan kepada bagian kurikulumnya ya, bagian terkait yang memang bidangnya. Ya, kita lanjut. Yang pertama itu ada jenjang pendidikan, apakah SD atau MI, ataukah SMP atau SMA, mata pelajarannya, kurikulum yang digunakan, ataukah KTSP atau K13 ya, kurikulum 2013, kelasnya, jumlah soal, dan bentuk soal. Nah, di sini kenapa sih sampai kepada bentuk soal? Karena kisi-kisi soal itu pasti sedikit banyaknya akan menghubungkan ke bagian penulisan soal gitu, karena di sini nanti akan dilampirkan kisi-kisi soal ini itu untuk soal yang apa sih, untuk soal yang mana. Nah, makanya di sini ada keterangan bentuk soal. Sebetulnya ini kalaupun tidak dicantumkan tidak apa-apa, tidak mengapa gitu, karena di dalamnya nanti sudah ada. Ya, kita lanjut. Untuk yang pertama, seperti urutan yang tadi dijelaskan oleh Nur Azizah teman saya, yang pertama itu ada kompetensi dasar. Ya, di kompetensi dasarnya semisal materinya membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini masih luas ya. Kompetensi dasar itu materinya luas, belum mengkerucut. Nah, mengkerucut itu di mana? Di materi. Nah, apa sih materinya? Ternyata materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan, tentang perkembangbiakan. Nah, indikatornya apa? Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah indikator yang akan dibuat, karena itu nanti akan berpengaruh kepada soal yang akan dibuat juga. Di sini indikatornya adalah disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, level kognitifnya yang tadi C1, C2, C3. Jadi C itu kepanjangan atau singkatan ya. Salah, bukan kepanjangan. Singkatan atau kependekan dari kognitif itu C. Nah, penerapan ya, itu level kognitif yang digunakan adalah penerapan. Terus selanjutnya digunakannya di soal nomor berapa? Oh, nomor 1. Nah, ini nih, bingung gak sih teman-teman? Lihat deh, ada nomor yang di pertama itu sebelum kompetensi dasar, ada juga nomor soal. Ini tuh sama atau beda? Jadi gini, nomor yang ada di sebelum kompetensi dasar itu adalah nomor urut dari materi-materi yang akan dibuatkan kisi-kisi. Sedangkan nomor soal itu adalah nomor yang akan dibikinkan soalnya, jadi urutannya tidak sama. Ya, boleh tidak berbeda, boleh gitu. Jadi nggak harus yang nomor 1 kompetensi dasar 1 untuk soal nomor 1, tidak mesti seperti itu, karena di lapangan juga untuk prakteknya yang kompetensi dasar pertama itu ternyata dia misalkan mau dimasukkan ke nomor 5, dimasukkan ke nomor 3. Nah, itu boleh random ya, boleh milih, terserah milih acak. Nah, pilihannya mau apa nih? Mau PG, mau isian, uraian, atau apa gitu. Nah, boleh nggak kalau misalkan esai dulu? Mangga, silahkan. Nanti pembagiannya ya tadi berdasarkan pembagian jumlah soal yang akan diujikan. Misalkan PG itu 15, isiannya 10, esainya 5. Nah, untuk kompetensi dasar yang ke-1 dengan materi itu, indikator seperti yang sudah diterapkan dicantumkan di sini, itu mau diambil untuk soal nomor berapa ya gitu. Semisal nomor 1 dan nomor 5 uraian misalkan. Nah, itu boleh. Selanjutnya
sampai di nomor 3 dan seterusnya itu seperti itu. Jadi di sini itu hanya tinggal memasukkan saja kompetensi dasar, kelasnya kelas berapa, materinya, materi apa, indikatornya apa, level kognitifnya pakai yang mana gitu, apakah C1, C2, C3 gitu. Nah, L ini di sini maksudnya level kedua, level ke-1, level ketiga. Level itu untuk apa sih? Level itu untuk membedakan jenjang. Jadi jenjang yang paling mudah dulu, yang sedang, sampai yang paling sulit gitu. Jadi dibatasi supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan menggunakan kata atau kalimat yang ternyata itu tuh memusingkan peserta didik yang harusnya baru proses mengenal, ternyata sudah sampai soal yang dibuat itu memahami. Nah, itu kan sangat menyulitkan ya. Kita saja sebagai rekan guru gitu kan, terkadang ada beberapa soal yang memang kita sendiri perlu membacanya berulang-ulang gitu, apalagi peserta didik kita yang memang pola pikirnya gitu kan, pemahamannya belum sebanyak kita gitu. Makanya dibuatlah jenjang dari penggunaan kata yang akan dipakai pembuatan soal. Itu seperti itu. Dari saya mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Maaf, bukan saya ya, saya nggak sendiri, aduh saya lupa, mohon maaf Nur Aziza ya. Terima kasih kepada teman-teman, mohon maaf jika banyak salah dari kami masih belajar, semoga mampu memberikan sedikit ya, sedikit, sangat sedikit sekali pemahaman, saling berbagi kritik dan sarannya kami tunggu. Silahkan untuk berbagi ya, saat memang saya dan teman saya, jadi kami ya, saat kami memang punya kekurangan gitu, mohon bantuannya untuk ditambah agar lebih baik ya. Jika salah maka mohon kiranya disampaikan dengan baik kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tugas ini kami sampaikan untuk memenuhi ujian UAS semester 4 reguler malam PGMI di Sekolah Tinggi Agama Islam Bani Saleh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.